Selamat pagi Mas Dap. Lama nggak jumpa kita ya. Hari ini aku akan mencoba untuk mereview satu sepeda yang aku bangun sendiri ya. Sepeda apa? Ini dari sebelahku. Sepeda ini sejarahnya atau awalnya sebenarnya ini sepeda MTB ya. Punyanya Patrol, brandingnya. Serinya C093. Jadi ini basicnya adalah sepeda MTB. Katanya sih XC karena travelnya pakai 120 kemarin shocknya ya yang depan. Tapi kayaknya sih geometrisnya ke arah apa ya? Mungkin trail ya. Jadi trail bike gitu. Akhirnya aku punya ide gitu. Karena memang pengen beli sepeda gravel yang karbon, tapi kayaknya kok budgetnya terlalu tinggi pada saat waktu itu. Makanya aku punya ide untuk sepeda patrolku ini aku rubah menjadi sepeda yang tidak XC tapi ke arah gravel. Jadi seperti ini sekarang ini. Jadi awalnya aku rubah yaitu bannya dulu sebenarnya awalnya. Bannya aku rubah memakai ban ini pakai Max Slide punya Maxxis 29 kali 2.0. Akhirnya setelah itu aku rubah poroknya pakai rigid. Ini aku pakai punyanya Moso yang seri M6 FC8 full carbon bus. Jadi terus rimnya aku ganti punyanya ini ya, punyanya road bike. Jadi kenapa kok bisa padahal ini bus ya, pakai adaptor 6 bolt yang untuk rotornya. Jadi seperti itu Mas. Setelah itu yang jelas hand lebar apa namanya, drawbarnya aku rubah. Awalnya dulu flat bar, akhirnya aku rubah drawbar karena memang pada saat aku touring atau sepeda jarak jauh ya, memakai sepeda ini kemarin sempat 1.300 sekian kilometer, hampir 1.400, yaitu Jogja, Tulungagung, Jemplang, terus Lumajang, Banyuwangi, habis itu Ijen, Kawah Ijen, habis itu Banyuwangi lagi, setelah itu pulang ke Jogjanya lewatnya Mojokerto, Banyuwangi, Situbondo, Mojokerto, habis itu Jogja. Aku pakai flat bar, jadi sangat sakit sekali di sini. Dan kombinasi untuk kokpitnya tuh cuman seperti biasa gini ya, sama paling gini. Itu membuat sakit ya. Terus kondisi badan terlalu tegak buat aku, makanya aku pakai ini memanjang. Jadi aku pakai punyanya Ricci yang Beacon, yang WCS alloy. Ini alloynya pakai seri 7000-an kalau nggak salah. Terus steamnya aku ganti juga pakai punyanya apa nih? Uno kali. Uno tapi aluminium, jadi seri 7000 juga. Kenapa aku suka banget sama aluminium yang seri 7000 dibanding seri yang 6000? Satu lebih ringan, kedua lebih stiffness. Jadi seperti itu. Kenapa aku nggak pakai karbon yang ini? Aku masih agak takut ya pakai karbon karena dengan berat badanku yang berat gini ya. Terus takut ada bumping atau lubang di jalan, akhirnya nanti bisa ada accident atau apa. Jadi sebenarnya kepedeanku aja sih yang kurang kalau pakai karbon, makanya aku pakai alloy kebanyakan. Seperti itu. Terus grup setnya aku pakai punyanya campur-campur sih Mas Dap. Jadi kerennya aku pakai XT, itu pakai 34 chainringnya. Terus habis itu RD-nya aku pakai GRX yang seri 8000 kali nggak salah. Terus habis itu sprocketnya pakai punyanya GTTO. Itu yang 1134. Jadi ringan sekali. Hampir sama kayak Dura-Ace yang 1130 beratnya.
padahal ini 1134. Setelah itu aku pakai ini seat post sama saddle ini carbon non series. Habis itu klipnya pakai Lux, drifternya pakai Ultegra yang seri M8020, jadi yang hidrolis. Kalipernya pakai XT ya. Terus rotornya aku kombinasi juga, ini pakai hub, belakang pakai bawaannya Patrol, itu masih Shimano seri apa aku lupa. Masih berat, 180. Kemarin pada saat aku yang touring yang 1000 sekian kilo itu aku pakai ini, depannya itu 160 punyanya hub, belakang juga 160 pakai hub. Itu kemarin agak kurang buat aku untuk berat badanku nih, karena saat turun dari Jemplang ke Lumajang itu kurang lebih sekitar 20-an kilometer turun terus dan curam, dan itu turun jam 12 malam. 12 malam menuju ke 12 jam 1 malam gitu. Dan nggak ada penerangan. Jadi otomatis dari Ranupani ke turun sampai mana itu ya? Mau turun sampai Lumajang itu ngerem terus, yang turunan yang curam itu hutan, nggak ada lampu penerangan jalan, jadi cuma pakai lampu depan sepeda, jadi itu ngerem terus dengan dia jalurnya tuh belok-belok gitu, serem. Akhirnya yang aku korbankan adalah kanvas remnya, dan ternyata pada saat aku besoknya itu ke Banyuwangi dan lalu menuju ke Ijen, itu turun dari Kawah Ijen itu ada jalur namanya El Kelek. Itu panjang banget turunannya, dan akhirnya habis dan nggak ngerem, dan akhirnya rotorku kemakan semua, jadi habis total. Jadi besinya itu udah kacau, terus kaliper belakang itu bocor hidrolisnya. Jadi ya memang pada saat Banyuwangi ke Jogja itu aku cuma memakai rem yang ala kadarnya, malah rem depan aja, dan rem depan pun tidak berfungsi dengan baik. Jadi itu. Makanya hati-hati pada saat touring. Yang sering dilupakan itu ya kadang-kadang kalau pakai ini ya itu kampas rem itu harus dibawa. Aku tuh lupa dan nggak kepikiran sih sebenarnya. Karena waktu aku berangkat yang dari Jogja itu kampasku baru, tapi ternyata habis pada saat selama perjalanan itu. Jadi memang harus bawa kampas rem kalau hidrolis ya. Apapun, mungkin yang rem juga ya. Jadi seperti itu. Rasanya gimana sepeda ini? Aduh, itu aku bilang kalau buat pribadiku, karena aku seadanya ini enjoy aja selama habis itu aku pakai drop bar, pakai seperti ini enak aja gitu. Posisi readingnya juga bagus. Ini aku ganti yang pakai 8 cm ya, turun 16 derajat kalau nggak salah, 16-17 derajat ya. Jadi slam ke bawah gitu. Itu aku tadi kemarin aku naik ke Losbert, turun dan ke Kelangon sebelumnya, habis itu ke Kalurang aman, habis itu pernah ring Merapi, Selo, itu turunnya juga aman, aman sebenarnya, nggak ada masalah. Sebenarnya seperti itu. Ini enak sih, tapi memang satu kendalanya ini ya, cranknya ini terlalu rendah ke bawah, tapi masih aman untuk jalur aspal. Jalur makadam nggak rekomen, tapi jalur blusuan masih aman. Jadi aku pernah pakai blusuan kayak pinggir sungai segala macam yang batunya makadamnya nggak ada, itu aman. Tapi memang teknisnya ya jangan kaki di bawah gini ya, sejajar gini kalau misalnya turunan atau apa, atau lagi itu ya teknisnya lah, teknis kayaknya seperti itu. Semuanya aman sebenarnya sih, masih bisa. Geometris berubah, jelas berubah, karena turunnya ini yang aku suka tuh sama foroknya ini. Jadi dia tidak terlalu tinggi. Kadang-kadang kan kalau MTB yang rigid itu ini terlalu tinggi sekali, ini enggak, pas banget
dan juga nggak terlalu rendah. Kalau kemarin mau coba pakai punyanya gravel, tapi di sininya yang nggak cocok karena terlalu rendah. Takutnya ini yang mentok ke bawah dan berbahaya sekali sebenarnya seperti itu. Tapi overall ini sepeda enak banget, karbon, stiffness semua enak. Pakai rimnya, aku pakai rimnya Super Team, hubnya pakai 240. Udah aku ganti resketnya, rujinya 24, rimnya ini lebarnya 4 cm kalau nggak salah. Ininya lebar rim karbonnya full. Spooknya aku pakai yang pipih, yang aero, Sapim ya. Overall enak sih, nggak ada masalah sama sekali. Cuman kemarin kan aku pakai sprocketnya 50, akhirnya aku ganti pakai 34. Tapi dengan cara aku pakai inner chainring itu sekarang aku pakai inner chainringnya 26. Jadi kalau di rasionya 26 dibagi 34 kurang lebih sekitar 0,6 kalau nggak salah. Jadi masih oke sih, setara kayak 34, 46 kali ya. Jadi masih aman untuk jalur-jalur yang aspal gitu. Tapi kalau udah pegunungan kayak Ranupani atau Jemplang gitu, mungkin aku ganti ke inner chainringnya aja aku ganti itu ke yang 22T ya. Jadi lebih kecil. Tapi belakangnya 34. Masih enak karena aku pakai yang sprocket yang 1150 punya GTTO itu ringan banget. Sangat ringan sekali, itu cuman beratnya 340 sekian. Kalau nggak salah ya, 340 370 gram. Itu sangat ringan banget, rekomen banget, bagus. Tetapi jaraknya itu terlalu lebar, rasio pergantian titsnya itu terlalu lebar. Jadi aku sangat suka 1134, jadi enak, stabil untuk flat. Jadi kebanyakan kan kalau touring jauh itu kan kebanyakan kita kan ke arah jalan yang rolling, flat, segala macam, nanjak aja, nanjak stabil gitu ya. Biarpun ada yang kalau udah ke Jemplang itu tanjakannya maut ya, serem. Masih aman sebenarnya. Jadi itu Mas Dap, sedikit bahas ya mengenai sepeda konsep baruku. Banyak orang bilang di luar negeri ya itu bilangnya tuh monster gravel, ada yang monster cross, ada yang MTB rigid ya, apapun lah terserah. Yang penting aku mau pakai ini karena kebutuhanku aja. Aku suka ban yang besar karena aku lebih takut di turunan. Pada saat turunan itu pakai ban besar tuh rasanya ayem, aman gitu loh. Kalau nanjak berat iya, jadi aku lebih mengorbankan nanjak yang berat, karena nanjak nuntun pun juga nggak masalah sebenarnya. Tetapi turunan itu lebih berbahaya dibanding tanjakan sebenarnya. Jadi aku lebih memilih untuk memakai ban yang besar agar aman saat turunan. Saat di flat atau aspal berat, ya jelas berat, jelas power semua yang dipakai. Tapi aku selama perjalanan jauh ya, itu rata-rata kecepatan itu hanya di 30 average. Itu udah termasuk kencang banget itu. Kalau mau ambil yang standarnya paling kan average-nya di 25 ya, 25 sampai 27 km per jam itu sudah standar gitu loh. Sedangkan ini aku pernah kemarin ya dari Banyuwangi ke mana ya? Banyuwangi ke situ Banyuwangi ke Pacitan. Itu aku berangkat dari Banyuwangi jam 11 sampai ke Pacitan itu jam 8. Itu aku average di 27 apa 30 km per jam. Sebenarnya masih bisa. Dengan depannya aja yang chainringnya masih 32 loh, bukan 34. Habis itu pulang dari Pacitan ke Jogja, itu aku berangkat jam 6 pagi sampai di Jogja itu 12 malam ya. 12 malam, 11 malam itu dengan average kecepatan 25 km per jam. Jadi masih aman sebenarnya. Itu pada jarak yang Pacitan ke Jogja itu sekitar 360 atau 370
kilo ya. Jadi menurut aku average di bawah 30 km per jam udah bisa didapatkan di sepeda ini gitu. Dan aman gitu loh maksudnya. Nggak mungkin kita mau menghajar 40 km per jam dengan jarak 300 gitu. Ya gempor dulu ya. Jadi ini emang spesifik untuk jarak jauh ya. Jadi kalau buat racing enggak ya, enggak rekomen. Tapi buat kenceng masih bisa. Buat nyaman oke. Okay. Buat nanjak masih bisa. Jadi itu Mas Dap. Jadi buat sepeda kita itu ya sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai kebutuhan omongan orang. Mas pakai ini loh, pakai ini, padahal kita nggak tahu tuh. Nah makanya kita harus mencoba dan menemukan ramuan atau rasio sepeda yang buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi si orang lain cuma buat rekomendasi aja, buat sebagai saran, tapi nggak perlu diikutin karena nggak semua omongan orang itu benar mengenai kita dan sepeda kita gitu. Yang tahu tentang sepeda kita ya kita pakai sprocket yang besar ya nggak masalah sebenarnya. Buat apa kita? Wah nanti kayak kayak musang. Masalah rasio Mas Dap. Masalah rasio dalam bersepeda itu urusan pribadi, bukan urusan orang lain. Itu personal. Jadi hanya kita dan sepeda aja yang tahu gitu loh. Masalah membandingkan itu hanya apa ya? Menurut aku hanya gimmick-gimmick mereka aja sih. Kalau kita pakai rasio yang ringan banget ya, nanjak gitu ya, dan kita bisa mengikuti yang orang kuat dengan sprocket yang kecil gitu misalnya, sprocket yang katanya sprocket yang itu, terus mereka tersinggung dan merasa ngicik banget, aku aja bisa. Ya berarti kan yang nggak bijak kan siapa? Jadi gitu Mas Dap. Jadi udahlah, nggak usah peduli omongan orang. Kita enjoy aja karena mereka nggak membelikan kita sepeda. Sepeda kita beli pakai uang kita sendiri. Jadi ya buat apa gitu. Lagian mereka hanya gimmick Mas Dap. Jadi gitu Mas Dap. Sepenggalan tentang bersepeda dari aku, dan sedikit review tentang sepeda ini. Pokoknya semangat Makarya Insya Harjo Mas Dap. Jadi enjoy hidup aja lah. Tetap bersepeda, tetap berolahraga, dan jangan lupa tetap berdoa dalam selama perjalanan. Oke Mas Dap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.